Inilah contoh imigran Indonesia yang sukses menata bisnis di Amerika. John Oy, pria yang menetap di San Francisco sejak tahun 1971, mengikuti kedua orang tuanya berimigrasi ke negeri Paman Sam. Setelah menamatkan pendidikannya, John merintis bisnis asuransi, agen perumahan dan kredit perumahan, serta investasi dan penyewaan properti. Mulanya kita dengan asuransi, oke. Jadi dengan asuransi kita ada klien, jadi kita ada database, oke. Setahun itu tahun 1984. John pun lalu mengembangkan usahanya dengan konsep one-stop shopping di bawah bendera April Financial. Jadi kalau orang mau beli rumah dia harus dapetin mortgage. Untuk tutup rumah perlu asuransi. Terpuruknya bisnis perumahan yang melanda Amerika sejak tahun lalu dipandang John sebagai tantangan untuk terus bertahan, sekaligus membuka banyak pintu peluang karena ditinggalkan sesama pengusaha yang gulung tikar. Bukan mengejar keuntungan finansial semata, John juga berusaha mewujudkan tanggung jawab sosialnya dengan menerbitkan majalah Kabari, sebuah majalah berbahasa Indonesia. Jadi mudah-mudahan dengan ada Kabari kita ada jalan sebagai jembatan. Sebab Kabari itu dia punya motonya adalah jembatan informasi Indonesia-Amerika. Visi John dalam mengembangkan majalah ini adalah memperluas lapangan pekerjaan dengan juga memanfaatkan tenaga kerja dari Indonesia seperti reporter, web designer, dan programmer komputer. Walaupun saya warga negara Amerika, tapi akak-akak saya adalah orang Indonesia. Ya, jadi kita nggak bisa lupakan Indonesia bagaimana juga. Dengan menyajikan berita mengenai kehidupan warga Indonesia di Amerika dan di Indonesia, Kabari ternyata mampu memikat pembaca dari seluruh dunia. Ini berkat teknologi internet yang memungkinkan Kabari dibaca secara online. Sementara untuk biaya operasional karena Kabari diedarkan dengan cuma-cuma, John hanya mengandalkan pemasukan dari iklan. Atau dari kantong sendiri. Ini memang sikap hidup positif John Oy yang diakui Amron Paul Yuwono, reporter lepas Kabari. Dan dia juga provide setiap kali ada something that they can help, they always help people. Makanya saya dengan senang hati juga suka jadi freelance reporternya dia. And I love the way how they do and share to others for good things. Kalau kita tidak ditinggalkan dunia ini dan kita ada legacy, itu udah cukup buat saya dan cukup buat orang yang mengasihi. Itu yang penting.